Dan sahabat Ibu Mukti, bagi Anda yang baru bergabung, kita lagi ada di program acara Apa Kabar Bekasi dan masih bersama saya Bayu Nugraha serta Pak Hudaya selaku Kepala Dinas Disduk Capil Kabupaten Bekasi. Pak, tadi kita udah bahas soal kemudahan masyarakat untuk bisa mengakses layanan Disduk Capil ya Pak ya. Ada WhatsApp, ada web beraplikasi online, terus nanti kedepannya akan ada di Android dan juga iOS juga untuk bisa mengakses. Nah, ngomong-ngomong soal KTP, Pak, Disduk Capil sendiri sampai dengan saat ini sudah kira-kira berapa persen nih Pak hasil pencapaiannya untuk kalau KTP? Untuk KTP itu yang kita monitor kan perekamannya ya. Jadi perekaman kita ini terakhir itu sudah mencapai target nasional yaitu 98%. 98%. Ya, nah, alhamdulillah kita sudah mencapai target nasional 98%. Itu artinya penduduk Kabupaten Bekasi yang telah melakukan perekaman KTPL. Nah, adapun kepemilikannya, ini kan kepemilikan ada yang kemudian pindah, ada yang kemudian baru datang. Kalau kepemilikan yang jelas sejak tahun 2020 ini kita tidak pernah kekurangan belangko seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi kami pastikan ketersediaan belangko sampai dengan saat ini mudah-mudahan terus ke depan tersedia dan tidak ada lagi kecamatan yang menjelaskan kepada masyarakat tidak ada belangko. Jadi kami mencetak massal hutang-hutang KTP yang belum tercetak di tahun 2020 saja itu 132.000 lebih KTP dan sudah kami kirim lewat pos. Jadi semua KTP ini sudah kami cetak dan kami cetak massal di bulan Februari Maret, kemudian April kami kirim melalui pos ke penduduk-penduduk ya. Sekalipun ada beberapa mungkin yang ternyata sudah pindah, tetapi ya itu bukan menjadi persoalan karena KTP-nya secara dokumen administrasi pendudukan yang bersangkutan belum pindah, tapi begitu tukang pos datang ke lokasi ternyata dia ngontrak dan sudah pindah. Tapi belum mengurus kepindahannya secara administratif kependudukan. Nah, untuk pengiriman KTP sendiri ini semuanya melalui pos atau memang masyarakat bisa mengambil sendiri ke kecamatan kah atau? Jadi kami juga lagi-lagi memberikan banyak pilihan. Jadi masyarakat, kami berharap sih masyarakat ini kalau sudah menjadi penduduk Kabupaten Bekasi itu semua ngurusnya di kecamatan. Kami berbagi tugas. Kami di dinas itu mengurus KTP yang baru pindah. Orang luar Kabupaten Bekasi itu kan memang secara aturan harus diurus di dinas. Nah, begitu diurus di dinas, kami terbitkan KK baru, kami terbitkan KTP baru, tentunya dengan syarat menarik KTP lamanya. Tapi kalau penduduk sudah Kabupaten Bekasi, yang pertama supaya tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya, silakan urus di kecamatan. Karena kecamatan juga bisa melayani KTP dan kartu keluarga. Nah, kemudian kalau yang mau mengurusnya ke dinas bagaimana? Oh, tetap kami layani tapi secara online permohonannya. Jadi secara online juga KTP masih bisa dimohon. Jadi bahkan tidak perlu datang. KTP misalnya warga atau masyarakat ini KTP-nya hilang, maka dia masuk ke aplikasi sitepak.bekasikap.go.id, kemudian buka permohonan KTP. Kalau hilang tentunya harus ada bukti laporan kehilangan. Tinggal diupload bukti laporan kehilangannya. Kemudian setelah selesai, masyarakat boleh pilih. Kalau rumahnya dekat dengan dinas, Pak saya mau ngambil ke dinas aja biar cepat. Tinggal klik, ambil sendiri di dinas. Atau kalau misalnya Pak saya sibuk, nggak bisa datang ke dinas, klik antar lewat pos. Maka KTP akan diantar lewat pos dan gratis. Jadi tidak ada lagi ditanggung oleh APBD. Jadi tidak ada lagi biaya dibayar oleh pemohon, semua gratis. Gitu. Semuanya dipermudah ya Pak ya, soal Disduk Capil sekarang. Nah, kalau untuk perekaman kan sudah melebihi target sebanyak 98%. Nah, sisanya itu kendalanya apa sih Pak sebenarnya? Kendalanya antara lain gitu. Ini kan masyarakat banyak yang kita kan masyarakatnya masih sebagian besar perdesaan karena kita kabupaten. Ada masyarakat yang merasa tidak pergi kemana-mana, saya mah di kampung nggak kemana-mana, nggak perlu bikin KTP. Nah, sehingga pada saat dulu tahun 2012 diberikan undangan untuk perekaman dan lain sebagainya, dia tidak juga datang. Nah, ini masyarakat-masyarakat seperti inilah yang ya ke depan akan kita sisir melalui jemput bola, perekaman jemput bola. Tetapi tentunya ya masyarakatnya juga harus mau paling tidak datang ke desa. Kita siap kalau misalnya ada desa yang meminta, Pak saya
warga saya ada sekitar 50 orang yang belum perekaman, kita siap datang untuk melakukan perekaman di desa. Jadi pada saat nanti butuh buat ke rumah sakit baru tiba-tiba perlu KTP. Jadi yang 2% ini ya kan kalau masyarakat seperti, mohon maaf, seperti kita semua ini punya KTP. Tentunya pada saat kita nggak punya KTP, kita tidak nyaman, oh saya harus bikin KTP. Tapi yang 2% ini merasa, ya dia tidak merasa perlu, sehingga tidak bikin. Nanti pada saat dia buat rumah sakit, baru buru-buru bikin. Itu antara lain seperti itu, yang 2% tadi. Bapak bisa sampaikan nggak ke masyarakat Kabupaten Bekasi yang 2% ini, bahwa sebenarnya pencatatan administrasi itu penting? Ya, bagi masyarakat Kabupaten Bekasi yang belum memiliki KTP karena belum pernah melakukan perekaman, kami menghimbau untuk segera menghubungi pemerintah desa atau kecamatan untuk melakukan perekaman, karena kami juga sudah memberikan layanan perekaman di seluruh kecamatan. Jadi tidak perlu datang ke dinas, seluruh kecamatan melayani perekaman. Jangan pada saat nanti butuh KTP mendadak baru melakukan perekaman. Jadi kami menghimbau, karena masyarakat ini sifatnya aktif untuk melakukan pelaporan peristiwa penduduk dan peristiwa penting. Jadi kami sifatnya hanya melayani. Tetapi itu pun masih lebih. Kami lakukan upaya-upaya, kami jemput bola ke sekolah, tapi kalau saat ini kan kami tidak bisa lakukan karena sekolahnya juga tutup. Itu untuk yang baru berusia 17, tetapi yang 2% tadi ini sebagian besarnya adalah yang sudah di atas 17, artinya usia sudah ya puluhan tahun, udah 20, 40 itu, tapi belum melakukan perekaman. Kami minta untuk segera melakukan perekaman di kecamatan. Oke, nah itu dia sahabat Ibu Mukti, penting ternyata ya memiliki KTP atau kartu tanda penduduk dan juga yang lainnya. Nah Pak, soal KIA, kalau KIA sendiri gimana nih Pak? Ya, KIA itu baru mulai diberlakukan sejak tahun 2016 dan alhamdulillah pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, juga memberikan target penerbitan KIA kepada seluruh Disduk Capil kabupaten kota seluruh Indonesia itu minimal 20% wajib KIA sudah memiliki KIA. Alhamdulillah tahun 2020 hasil evaluasi dari Kemendagri, kita di Kabupaten Bekasi sudah mencapai 27%. Jadi sudah melampaui target nasional. Jadi KIA ini ya kita juga berharap ya, seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi ini membuat KIA, sekalipun saat ini belum ada persyaratan untuk kebutuhan apapun. Tentunya nanti pada saat persentasenya sudah tinggi, ya mungkin bisa saja ke depan untuk daftar sekolah harus punya KIA, bisa saja. Tapi sampai saat ini belum ada daerah yang mewajibkan itu. Nah, kemudian juga ke depan kami akan membangun juga komunikasi dengan katakan tempat-tempat hiburan anak-anak. Cuma sekarang semua terkendala karena COVID, misalnya kami akan bekerja sama dengan kolam renang. Oh, bagi yang punya KIA misalnya dapat diskon sekian persen. Itu kan salah satu upaya untuk juga meningkatkan cakupan kepemilikan KIA. Jadi insya Allah setelah COVID ini membaik, kita akan lakukan upaya-upaya itu. Nah Pak, upaya itu kan nanti akan dilakukan oleh Bapak agar semua anak-anak di Kabupaten Bekasi memiliki KIA. Nggak banyak, ada juga orang tua yang masih berpikiran, buat apa sih KIA? Fungsinya buat apa? Toh anak saya masih kecil gitu. Nggak mungkin kan nanti pada saat misalkan masuk ke sini ada KIA-nya. Pasti warga Kabupaten Bekasi masih ada yang berpikiran, buat apa sih Pak KIA? Jadi menurut undang-undang bahwa pemerintah itu wajib memberikan legalitas identitas kepada seluruh penduduk. Nah, saat sebelum tahun 2016 itu pemerintah cuma memberikan identitas kepada penduduk yang telah berusia 17 lebih diberikan KTP. Nah, tentunya kan ya sesuai undang-undang seharusnya yang di bawah 17 pun harus memiliki identitas. Maka setelah ada peraturan Permendagri yang baru tentang KIA tahun 2016, itu diterbitkanlah identitas anak yang belum berusia 17 tahun berupa KIA, yang sebelumnya ada beberapa daerah yang secara parsial di daerahnya membuat identitas anak sendiri, tetapi KIA ini sudah nasional. Jadi ketentuannya, belangkonya, apa segala macamnya itu semua sudah diatur secara nasional, bahkan aplikasinya pun secara nasional. Jadi berapa kita terbitkan KIA itu termonitor oleh Kemendagri. Jadi kita nggak bisa ngarang-ngarang, oh kita sudah 50%. Ya itu datanya semua terrecord di Kemendagri. Yang 50% ini mana?
mana? Kalau ngaku 50% ya, kalau kita 27%, oh datanya ini ada. Wajib Kia-nya berapa, Betul. yang sudah memiliki berapa, yang belumnya berapa. Jadi tidak sulit sebetulnya bikin Kia. Persyaratan yang paling utama ya adalah akta kelahiran. Tentunya kan akta kelahiran juga diperoleh, ada persyaratan lainnya. Buat jadi akta kelahiran ya paling tidak dia punya kartu keluarga, artinya sudah penduduk Kabupaten Bekasi. Jadi kalau yang belum punya Kia, tinggal mohon saja ke kami. Persyaratannya adalah kartu keluarga, kemudian akta kelahiran, dan pas foto bagi yang sudah berusia 5 tahun ke atas, 5 tahun sampai 17. Kalau 0 sampai 5 tahun itu tidak menggunakan pas foto. Oke. Gitu. Perbedaannya itu. Nah, nanti kalau misalkan si anak tersebut sudah melewati usia 5 tahun, apa harus ganti atau Ganti. nggak apa-apa tetap? Jadi kalau dia mohon KTP dari 0 tahun, misalnya baru lahir, kemudian bikin akta kelahiran, setelah terbit akta kelahiran, dia mohon Kia, maka masa berlakunya itu udah diatur oleh sistem, akan berakhir pada saat dia berulang tahun yang kelima. Setelah dia berulang tahun yang kelima, maka dia harus mengganti Kia-nya yang ada pas foto. Nah, berakhirnya kapan? Berakhir sampai 17 kurang 1 hari. Satu hari. Begitu 17 ya dia sudah terbit sudah punya KTP. kartu tanda penduduk. Oke, Iya. betul. Nah, untuk aksesnya sendiri Pak, untuk pembuatan Kia sama KTP, kalau KTP semuanya udah ada di si Tepak ya? Ya, jadi Bisa. semua layanan kami itu ada di Si Sitepak. Tepak. Ya. Oke, Jadi ada semua di mohon Sitepak. Kia pun bisa di situ gitu. Nah, sementara ini kami karena masyarakat masih belum seluruhnya paham IT, kami masih memberikan ruang pelayanan melalui WhatsApp. Karena WhatsApp jelas lebih mudah. Tetapi agak sulit buat kami karena WhatsApp ini kan tidak masuk dalam jaringan, tidak masuk dalam aplikasi. Itu sebetulnya manual, tetapi dipindahkan yang harusnya hard copy melalui WhatsApp. Jadi kami kalau mau memasukkan ke aplikasi harus bekerja 2 kali. Tapi kalau yang Sitepak ini sudah langsung. Oke. Dan akunnya pun cuma 1 ya Pak kalau WhatsApp? WhatsApp itu masing-masing ada. Jadi untuk surat pindah ada tersendiri, untuk kartu keluarga ada sendiri, untuk akta-akta menjadi satu, akta kelahiran, akta kematian menjadi satu, untuk Kia juga sendiri. Ada nomornya masing-masing. Karena kalau dijadikan satu, bagaimana kami bekerjanya? Dibagi-bagi saja, ini masih tidak bisa maksimal karena Kia WA ini terbatas device yang bisa dibukanya. Betul. Nah, sahabat Ibu Mukti, diinformasikan lagi ya buat kalian yang ingin mengurus segala administrasi pencatatan sipil, sahabat Ibu Mukti bisa buka website sitepakbekasikap.go.id. Kalian sudah bisa mengaksesnya semua di sana. Dan jangan kemana-mana ya, nanti kita akan kembali lagi, kita akan cari tahu mesin ADM ya Pak ya. Ya, mesin ADM itu apa dan fungsinya untuk apa serta seefisien apa mesin itu.